Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel cerita wayang. Kita akan kembali meneruskan cerita kita, yaitu tentang para Pandawa dan Kurawa. Dan kali ini kita akan mencoba meringkas salah satu cerita, yaitu Wahyu Cakraningrat. Jangan lupa sebelum itu untuk mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita dimulai yaitu di Padepokan Saptarenga, yaitu Resi Abiyasa sedang kedatangan tamu, yaitu Raden Abimanyu beserta para pawongan. Raden Abimanyu bermaksud meminta restu serta nasihat dari sang eyang, yaitu Abiyasa, karena Abimanyu mendapatkan perintah dan juga menjadi pilihan sebagai wakil di negara Amarta. Wakil di negara Amarta untuk menjadi calon penerima Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat adalah merupakan anugerah dari para dewa yang akan dianugerahkan kepada manusia pilihan. Tentunya akan banyak sekali dari negara-negara lain yang bertapa dan ingin mendapatkan Wahyu Cakraningrat tersebut. Abimanyu sendiri sebagai wakil dari negara Amarta ditemani oleh para pawongan. Namun sebelum menuju ke hutan Krendayana, sang Abimanyu pun meminta restu kepada eyangnya, yaitu Resi Abiyasa. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan bercucuran dari mulut Resi Abiyasa kepada sang cucu, dan kemudian Resi Abiyasa pun membiarkan Raden Abimanyu meneruskan perjalanan. Di hutan Krendayana sendiri sudah banyak orang yang bertapa demi mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Adalah salah satu anak daripada Batara Kresna, yaitu Raden Samba, yang kemudian bertapa ditemani oleh Raden Setyaki. Raden Samba saking khusyuknya bertapa dan sudah sekian lama, berhari-hari lamanya di hutan Krendayana, kemudian mengundang perhatian daripada Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat kemudian datang dan mendekati Raden Samba. Lalu kemudian karena Raden Samba sudah memenuhi syarat, kemudian Wahyu Cakraningrat pun masuk ke dalam tubuh Raden Samba. Namun seketika kemudian Raden Samba pun tersadar dan menyadari bahwasanya Wahyu Cakraningrat sudah masuk ke dalam tubuhnya. Namun seketika pula belum sempat dia mengabarkan kepada Raden Setyaki, datanglah seorang wanita cantik. Wanita tersebut merupakan jelmaan dari bidadari yang datang untuk menggoda Raden Samba serta peserta-peserta yang lain. Datanglah kemudian wanita tersebut dan mengaku sebagai Dewi Cakrawati. Dewi Cakrawati mengaku sedang mencari calon suami yang sudah memiliki Wahyu Cakraningrat. Lalu kemudian dengan angkuhnya Raden Samba pun mengaku bahwa dirinya sudah memiliki Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat sudah dia miliki dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami daripada Cakrawati. Namun Cakrawati enggan untuk menikahi Raden Samba karena melihat sebuah kesombongan dan setitik ketidakpantasan dalam menerima Wahyu Cakraningrat tersebut. Dewi Cakrawati menolak, namun Raden Samba terus-terusan memaksa, dan akhirnya Dewi Cakrawati pun memperlihatkan wujudnya yang sebetulnya. Dewi Cakrawati lantas pergi dari dirinya, dan kemudian Raden Samba pun mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah ujian. Lalu kemudian seketika pula Wahyu Cakraningrat keluar dari tubuh Raden Samba. Raden Samba pun sangat menyesal dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Arya Setyaki kemudian kaget mendengar tangisan dari Raden Samba, dan Raden Samba pun menceritakan apa yang terjadi. Arya Setyaki pun sangat menyesalinya dan penuh dengan kekecewaan, mereka pun pulang ke negara Dwarawati.
Sementara di sisi hutan yang lain terdapat rombongan dari negara Astina. Dari negara Astina yaitu yang dipimpin oleh Resi Dorna dan para Kurawa, yaitu demi mengantar sang putra mahkota yaitu Raden Mandrakomara, putra dari Prabu Duryudana. Raden Mandrakomara sedang khusyuk bertapa dan sudah berhari-hari di hutan Kendayana. Kemudian Wahyu Cakraningrat pun berhasil diundang, dan karena Mandrakomara sudah memenuhi syarat, kemudian Wahyu Cakraningrat pun masuk ke dalam tubuh Mandrakomara. Kemudian Mandrakomara pun terbangun dan terjadi hal seperti sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian datanglah seorang wanita yang mengaku sebagai Cakrawati. Cakrawati mengaku sedang mencari suami yang memiliki Wahyu Cakraningrat. Dan kemudian dengan sombongnya dan sedikit keangkuhan, Mandrakomara pun mengaku sudah memiliki Wahyu Cakraningrat. Dewi Cakrawati melihat kembali bahwasanya Mandrakomara tidaklah cocok untuk mendapatkan Wahyu Cakraningrat, kemudian menolak ajakan dari Mandrakomara. Mandrakomara memaksa Dewi Cakrawati dan kemudian Cakrawati pun berubah wujud menjadi bidadari dan segera naik ke kahyangan. Lalu seketika pun Wahyu Cakraningrat pun pergi dari Mandrakomara. Mandrakomara pun kembali sedih dan menangis serta kemudian mengundang Resi Dorna. Setelah diceritakan kepada Resi Dorna pun sangat menyesalkan kejadian tersebut, dan kemudian Resi Dorna pun langsung mencari sebuah cara. Resi Dorna dari tadi melihat sebuah cahaya dan kemudian berinisiatif mengejar cahaya tersebut bersama para Kurawa. Sementara di sisi hutan yang lain Raden Abimanyu sedang bertapa ditemani oleh para pawengan. Kembali lagi Wahyu Cakraningrat pun datang dan masuk ke dalam tubuh Raden Abimanyu. Raden Abimanyu pun kemudian sadar dan mendapati datangnya seorang putri yang bernama Dewi Cakrawati. Cakrawati kemudian mengaku bahwa dirinya ingin memiliki suami yang mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Raden Abimanyu bukan hanya tidak mengakuinya, namun tidak menyombongkannya dan tidak berhak untuk memiliki Wahyu Cakraningrat. Raden Abimanyu merendahkan dirinya bahwa dia tidak pantas menerima Wahyu Cakraningrat dan bukan merupakan siapa-siapa dan tidak berhak menerima wahyu tersebut. Melihat kelapangan dan juga kebersihan hati dari pemuda tersebut, kemudian Wahyu Cakraningrat pun memutuskan untuk menetap di dalam tubuh Abimanyu, dan seketika Cakrawati pun berubah menjadi bidadari dan kembali naik ke kahyangan. Kemudian terdengarlah suara Dewi Cakrawati yang mengatakan bahwa dia juga akan menitis kepada putri jodoh daripada Raden Abimanyu. Lalu kemudian Abimanyu pun memanggil Panakawan dan mengatakan bahwasanya Wahyu Cakraningrat sudah dia dapatkan. Namun tak lama berselang kemudian datanglah Resi Dorna beserta para Kurawa. Resi Dorna kemudian meminta kepada Raden Abimanyu menyerahkan Wahyu Cakraningrat. Dorna beralasan bahwasannya Wahyu Cakraningrat tadinya sudah datang dan menyatu dengan Raden Mandrakomara, namun lepas kembali. Dorna pun meminta supaya Wahyu Cakraningrat dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Mandrakomara. Karena Abimanyu terus-terusan menolak, kemudian Abimanyu pun diserang oleh para Kurawa. Abimanyu dikepung oleh para Kurawa dan kemudian terlemparkan oleh kekuatan salah seorang Kurawa. Namun secara kebetulan Raden Gatotkaca yang sedang mencari Raden Abimanyu karena khawatir terhadap dirinya menangkap Raden Abimanyu yang sedang terlempar. Abimanyu pun menceritakan semuanya yang telah terjadi. Kemudian Raden Gatotkaca pun menghajar semua Kurawa yang datang. Kurawa dihajar habis dan semuanya pun bubar tak bersisa. Dan begitulah cerita Raden Abimanyu mendapatkan Wahyu Cakraningrat.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali menceritakan kepada cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.